Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan daripada saudari kita. Jadi beliau bertanya, Kang Mas, apa perbedaan antara ma'rifatul Rasul dengan ma'rifat an-nafs atau ma'rifatun nafs? Jadi kita akan jawab, saudariku. Jadi sebenarnya berbeda. Sebenarnya berbeda di dalam segi istilah-istilah yang ada, atau segi kedudukan-kedudukan tiap guru atau tiap pemahaman seseorang. Namun hakikatnya sebenarnya yang ada itu ma'rifatullah dengan ma'rifatul Rasul. Karena Rasul yang dimaksud di sini adalah Rasul secara hakikat. Nah, namun itu secara hakikat Rasul atau Nur Muhammad itu hakikat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh apa yang ada itu milik Allah taala. Nah, jadi bukan kita menyamakan Allah taala dengan Nur Muhammad itu sama, tidak. No. Nah, kemudian kita beralih ke tema ma'rifatun nafs, ya. Kita bagi dulu yang simpel-simpel saja, yang sedang-sedang saja. Ma'rifatun nafs kita bagi dua. Diri kita ini terbagi dua, jasmani ruhani. Jasmani ruhani. Jasmani kita jelas, ya, hakikatnya itu milik Allah. Ruhani kita hakikatnya milik Allah. Jadi jasmani ini banyak daripada guru-guru mengkaji, mulai daripada darah, daging, kulit, bulu, urat, tulang, otak, sumsum, beserta bagian-bagiannya, panca inderanya, ya. Kemudian dikaji juga di dalamnya tubuh ada hati, nah, yang dimana hati itu berlapis-lapis lagi. Di dalam hati ada mata hati, di dalam mata hati ada lagi di dalam, terus dikaji. Nah, kemudian di dalam hati itu ada lagi jiwa ini, nafsu ini, mutmainnah, nafsu amara, lawama, sufiyah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, itu kajian diri semua. Kaji nafas lagi, nafas, nufus, anfus, tanafus, itu kaji lagi. Ruh lagi, ruh jasmani, ruh hewani, ruh rewani, ruh nabati, ruh sultani, ruh ruhani, nah, ruh rabbani. Nah, banyak. Itu semua kaji diri. Tapi kalau kita bagi dua, dan yang paling simpel, diri jasmani kita langsung kita tarik dari bapak ibu sampai Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nabi Adam dari tanah, dari lumpur, dari tanah, ya, jadi jasadnya dari tanah. Nah, berarti kita dari tanah, Mas. Nanti dulu, jangan apa-apa itu berhenti di situ. Inilah pandangan yang terhijab kalau kita itu hanya berhenti sampai tanah saja. Jasad ini memang dari tanah. Kita dari Nabi Adam semuanya sampai Nabi Adam ini dari tanah. Jangan berhenti di situ. Tanah dari mana? Asalnya tanah itu tercipta dari mana? Air. Begitu lanjut terus, air dari angin, angin dari api. Nah, sampai situ kah? Api. Teruskan lagi, dari mana api itu? Api itu dari percikan cahaya Nur Muhammad. Bukan cahaya matahari dan sebagainya. Percikan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jasad. Apakah sampai di situ? Teruskan sampai tidak ada lagi ini, sampai putus. Jasad saja asalnya dari situ semuanya. Nah, ruhani dari
nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita dari Nabi Adam. Nabi Adam terdiri 4 unsur, api, angin, air, tanah. Nah, ini jasad kita. Kalau diteruskan lagi ya sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rohani kita langsung dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ma'rifatul rasul, jasadnya Rasulullah itu nur Muhammad, ruhaninya Rasulullah. Nah, ruhaninya Rasulullah tajalli langsung dari nur ilahi. Tajallinya nur ilahi. Kalau kita ruhani kita tajalli dari nur Muhammad, ruhaninya beliau tajalli dari nur ilahi. Jasad kita dari Nabi Adam, api, angin, air, tanah. Jasad beliau langsung nur Muhammad. Nah, itu ma'rifatul rasul. Nah, kemudian ma'rifatun nafs ini apa? Jasmani ruhani dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan kita mengajari ilmu ma'rifatun nafs sampai ma'rifatullah untuk mengaku diri sebagai nur Muhammad. Kalau di sini tidak sama sekali. Tapi mengakui asal kejadian nafs diri kita ini, diyakini, diakui diri kita ini dari nur Muhammad. Nah, kalau guru-guru bilang akui diri jasmani ruhani itu nur Muhammad, akui diri, bukan mengaku diri nur Muhammad. Bukan mengaku nur Muhammad, tapi akui diri kita itu nur Muhammad. Nah, di sini kata-katanya sedikit salah paham, beda. Jadi mengakui diri kita nur Muhammad dengan mengaku nur Muhammad beda. Kalau mengaku nur Muhammad itu batal. Mengakui diri kita nur Muhammad, bukan mengaku nur Muhammad. Nah, kemudian kalau sudah mengakui diri jasmani ruhani kita itu nur Muhammad, jasmani ruhani nur Muhammad, fana lah di situ, tidak ada terlihat adanya diri Adam itu lebur. Kalau sudah diakui begitu, nah, fana Adam, lebur Adam, ya, ada nur Muhammad. Yang ada nur Muhammad. Nah, kalau sudah yang ada nur Muhammad, jangan berhenti di situ, teruskan lagi nur Muhammad dari nur ilahi. Nur ilahi dari Rabbul Izzati. Nah, puncaknya sampai nur ilahi tauhiduz zat. Maha suci. Nah, kalau sudah tahu diri, ya, diri nur Muhammad itu dari Allah Ta'ala, akui bahwa diri kita asalnya itu dari Allah. Akui diri kita ini asalnya dari Allah Ta'ala, bukan asalnya hanya dari situ saja, tanah, air, angin, api. Jangan berhenti di situ. Nah, diakui diri zat mutlak itu adalah Allah Ta'ala. Mengakui diri dari Allah Ta'ala, bukan mengaku Allah Ta'ala. Kalau mengaku Allah Ta'ala, Fir'aun kafir, itu sudah jelas mengaku sebagai Allah. Tapi kalau tidak mengakui diri ini Allah Ta'ala, atau tidak mengakui diri ini dari Allah Ta'ala, yang asalnya memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, maka kufur kita. Ada pengakuan wujud. Jadi mengaku Allah itu kafir, tidak mengakui Allah kufur. Akui bahwa memang asal segala sesuatu itu pada zat mutlak itu, bahwa mengakui bahwa zat mutlak itu Allah Ta'ala, zat mutlak yang maha suci, yang meliputi segala sesuatu itu diri Allah. Kalau tidak diakui itu kufur kita. Nah, itulah bahasa-bahasa yang orang tua kita, bukan mengaku Allah, bukan mengaku Rasulullah.
Danga kita itu, baga kita itu, baga betul, dongok betul kita itu kalau mengaku Allah, mengaku Rasulullah. Tidak. Tidak. No. Nah, jadi kalau di sini, kalau yang di luar ya terserah, mau mengaku Nur Muhammad silahkan. Kalau di sini tidak, mengakui diri jasmani rohani ini yang memang dari Nur Muhammad. Nah, tidak lain sudah Nur Muhammad. Bukan mengaku Nur Muhammad. Kalau mengaku Nur Muhammad, wujuduka zanbun, ada bau wujudmu syirik. Hakikatnya memang ini kita tidak ada. Namun yang diadakan itu sebagai diri kita secara syariat, yang diadakan oleh Allah Ta'ala itulah diri yang nampak dengan yang batin itu, tapi bukan milik kita, bukan hak kita, miliknya Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruhnya kepunyaannya Allah Ta'ala, langit dan bumi. Langit adalah ruhani, bumi adalah jasmani. Itu tamsilan kalau mau dirakam begitu, kalau pada diri, semuanya adalah milik Allah. Kemudian kalau sudah fana di dalam Nur Muhammad, fana di dalam kepada Allah Ta'ala, tenggelam dalam lautan ahadiyah zat mutlak Allah Ta'ala. Nah, di situ tidak hilang Nur Muhammad, tidak hilang alam semesta, tidak. Rasanya, rasa kepemilikan itu bukan hilang. Nah, di saat taroki, ya, fana, lebur, karam di situ. Apanya yang karam? Rasa keadaman itu. Siapa yang mengantarkan rasa keadaman itu? Ya Nur Muhammad itu. Kan Nur Muhammad itu yang sampai wasil kepada matahari, kepada zat esensi diri Allah Ta'ala itu. Nur Muhammad yang mengantar itu, jiwa kita itu. Nur Muhammad yang mengantar solat kita itu. Nur Muhammad semua yang mengantar itu. Jangan berani-berani kita mau langsung menghadap kepada Allah. Oh, jauhnya. Jibril lebur, iblis tidak bisa. Nah, kita tahu Allah, ma'rifat ilmu, tapi yang sampai kepada Allah ya siapa yang bawa itu? Amanah itu loh. Nah, santai bro, santai Rahmat. Nggak usah pakai loloh. Iya, siap. Nah, begitu Bunda, saudariku semua, ma'rifatun nafs, ma'rifatur rasul. Nah, jadi ma'rifatun nafs itu yang simple, dua itu aja, jasmani, rohani. Dari Nur Muhammad selesai. Nah, baru Nur Muhammad ini kan ma'rifatur rasul, ma'rifatur rasul. Nah, zahirnya Nur Muhammad, batinnya dari Nur Ilahi. Selesai. Nah, baru nanti tanazzul sudah Nur Muhammad. Selesai. Apakah sudah sampai, Mas? Ya itu namanya sampai, wasil. Tapi wasil ini awal daripada orang-orang yang arif billah berjalan. Ini akhir dari salikin, tapi awal daripada orang-orang arif yang berjalan. Puncaknya bagaimana nanti, Mas? Rasanya, ini saja pegang satu. Dicek coba. Mampu. Kemampuan nanti jiwa ini, ya, ketika sudah melebur kepada fana fillah berterus-terusan dan terganti tubadil sifat-sifat terpuji kepada dirinya, dan suatu petunjuk pada jiwanya, yaitu ketika dia, ya, melihat emas itu sama dengan kertas atau batu biasa. Jadi perasaan dia emas itu sama saja dengan batu biasa, itu tidak ada bedanya. Perasaan itu mampukah kalau bukan sufi, ahli sufi, mampukah perasaan seperti itu muncul daripada lubuk hati kita, menyamaratakan, ya, batu dengan emas? Ya, kita tahu hakikatnya itu kan sama semuanya, Mas. Dunia semua itu semua begini. Iya. Tapi di dalam praktek kehidupan mampu tidak itu? Mampu tidak itu? Betul-betul sama rasanya emas dengan batu. Sama rasanya kertas dengan uang. Oh, itu tak gampang tuh. Kata
Budak-budak Malaysia tak gampang tuh tuan. Nah, disinilah kenapa terus riyadhah mujahadah sampai ajal. Sampai ajal saja, udah. Jangan andalkan ma'rifat, jangan andalkan ikhtiar, jangan semua andalkan rahmatullah, rahmat Allah, ridho Allah, selesai. Rahmat Allah, selamat dunia akhirat. Selesai. Nah, bukan berarti rahmat Allah diandalkan baru kita tidak begitu. Tetap seperti biasa, kerja-kerja biasa, apa biasa, tapi dengan rahmat, dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah. Nah, mungkin begitu hadirin semuanya kan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.